Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini konten pertama di channel YouTube OSIS Bremara. Kita mengadakan podcast bertema bullying. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marcella Aurora Dian Yuniarta, bisa dipanggil Sela. Di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Silakan perkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Suaidi Bahtiar. Saya di sini sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Kalibaru. Hari ini saya sangat bangga sekali bisa diundang oleh teman-teman OSIS Bremara. Tentang bullying nih, Pak. Bapak sendiri kan guru BK di SMP 1 Kalibaru. Menurut Bapak sendiri, apa sih bullying itu? Ya. Jadi pertama, bullying atau di bahasa Indonesia sering disebut dengan perundungan itu adalah perlakuan tidak nyaman yang diberikan oleh seseorang ke seseorang yang lain, baik berupa kata-kata, sikap, tindakan, atau bahkan gerakan tubuh yang kecil, misalnya melirik tajam. Nah, itu juga bisa bagian dari bullying. Nanti dicat. Ya. Apa lagi? Apa yang terjadi di lingkungan sekolah? Apa yang terjadi peristiwa bullying di sekolah? Apa yang terjadi peristiwa bullying di sekolah? Ya, jadi memang bullying itu bisa terjadi di berbagai lingkungan, bisa di keluarga, bisa di masyarakat, tapi juga di institusi pendidikan pun sangat mungkin terjadi seperti di sekolah. Bahkan hal ini sering ya kita dengarkan, bullying di sekolah. Jadi misalnya kalau di sekolah ada bullying memanggil nama bapak, memanggil temannya dengan nama bapak. Mungkin saya juga pernah, saya pun dulu dipanggil begitu. Kemudian memberi julukan-julukan dengan sifat buruk di diri kita, misalnya dipanggil hitam, dipanggil gendut, dipanggil kribo, atau dipanggil apa, kurus, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ada peristiwa bullying yang ini juga masuk di bullying yang parah. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi bullying yang parah itu misalnya sampai ada peristiwa kekerasan fisik, ada pukulan, jambaan, kemudian bisa jadi minta uang, kalau anak-anak malak ya, minta uang. Kemudian bahkan berita yang terbaru akhir-akhir ini kita dengarkan di sosial media, itu ada anak yang membullying temannya sampai kaki kanannya, pahanya itu patah 4 cm. Jadi tulangnya itu sampai mana. Ini terjadi di lingkungan sekolah. Jadi kita sebagai anak-anak di sekolah harus berhati-hati, jangan sampai kita membullying orang lain. Kalau kita jadi seorang yang dibully, Pak, Jadi korban. Iya, apa yang harus kita lakukan? Iya. Pertama, untuk jadi orang yang korban. Ini ya, ini bukan berarti saya membolehkan bullying. Bullying itu sudah kita selesai, tidak boleh. Baik itu kata-kata, baik itu tindakan, apalagi tindakan, kemudian dengan gerak tubuh tidak boleh. Tapi ketika kita sebagai korban, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya mental yang kuat dulu. Jadi tidak semua bullying itu harus kita masukkan hati. Misal, samen sering ke musola terus dipanggil, mambu surgong. Nah, itu bullying ya. Samen boleh saja, tak apa-apa timbang mambu neraka. Nah, itu kan asik, jadi dimasukkan hati. Pertama kali masuk ngajar di sini, pernah dapat bullying dari murid. Saya masuk, rambut saya itu gundul waktu itu. Itu saya jalan depan gerombolan anak-anak yang mungkin nggak kenal saya ya, belum kenal karena memang saya masih baru. Itu dipanggil Pak Indro, Gile Lundro. Gitu. Waktu itu saya gundul, berkacamata, cocok banget kayak Indro gitu.
Tapi apa saya kemudian marah memasukkan itu ke dalam hati? Kan memperbolehkan saya mentalnya kudu kuat. Kedua pun nggak noleh. Apa nggak noleh? Karena saya bukan Indro. Jadi kita dipanggil dengan Mat Selamat misalnya nama kita, nggak usah ngomong itu bapak yang dipanggil itu bapak. Nggak noleh. Bapak aku sih diceluk di malah Indro. Asik. Bahkan tadi teman yang nonton ini yang nggak tahu tadi sebelum kita nonton sebelum kita podcast, anak-anak OSIS yang menyiapkan ini tadi saling bully ya kan, ada yang nyebut apa namanya jongkrok-jongkrokan, tapi itu saja karena memang teman. Nah, jadi kalau antar tidak perlulah kita sampai sakit hati. Jadi kekuatan mentalnya harus dibangun, tidak sedikit-sedikit terus lemes, sedikit-sedikit masukkan ke hati, merasa. Tapi kalau bullyingnya sudah berbahaya, yang harus dilakukan cuma satu, lapor. Apa? Hah? Lapor ke siapa? Ke pihak yang berwenang. Kalau kita di sekolah ya guru yang kita dekat. Kalau nggak lapor, apa yang terjadi? Makin melunjak. Sampai hari ini Senin misalnya, dimintai sama kakak kelas uang 1.000, diam sampai Selasa dimintai 5.000 sampai. Besoknya kalau jadi temennya yang lama-lama jadi ngasih uang ke kakak kelas, kakak kelas. Tidak apa-apa, tapi bullying itu harus lapor. Dan ini yang harus diingat, kadang-kadang melawan juga salah. Ini bullying. Ini yang dibully yang salah, milih korbannya salah. Ternyata yang dibully yang walaupun cupu ini silat sabuknya wes dhuwur, Mbak. Sabuknya sudah tinggi. Akhirnya disikat balik. Malah yang ini melaporkan ke guru, Pak, saya dihajar sama anak loh. Memang kamu ngelawan dulu. Jadi kalau kita dipukul ya jangan mukul balik, kita mending lapor, itu lebih aman. Kalau lama-lama pukul-pukulan sampai dipukul kakak, terus sampai pukul balik lama-lama pukul. Apa? Kekerasan berlari. Jadi begitu. Amin pernah merasa bullying? Pernah. Mas kelas berapa? Bagaimana? SD? Boleh diceritakan mungkin ini biar teman-teman tahu. Itu kejadian lama, Pak. Iya, kejadian lama. Kelas 1, 2 sama 3. Yang ngebully ada beberapa kakak-kakak, tapi cuma ngejek-ngejek. Paling apa yang dia? Saya bagi Jadi bullying nggak harus kelas. Saya pernah yang membuli adik kelas, yang dibully kakak kelas. Kenapa kok bisa bully kakak kelas? Karena dia punya teman-teman anak di luar kelas. Sampai kakak kelasnya itu diajak tarung di apa namanya? Bahasanya anak-anak apa? Digerebek ya, Jawa kan? Didatangi terus sama segerombolan orang dilabrak. Nah, ini tidak boleh. Biasanya kalau dilabrak laki-laki apa perempuan? Perempuan saja. Nah, kalau ini nggak boleh jadi di lingkungan pendidikan sekolah. Kalau di SD dulu namanya kepala saya itu dipegang sampai dijongkok di tanah kelas 4 SD. Yang paling parah sampai suatu hari itu saya karena mungkin agak kurang sehat, pas digitukan itu sampai mimisan. Uniknya karena dulu belum ada edukasi seperti ini ya, ini kan penting ini, Masya Allah teman-teman OSIS hari ini mengawali edukasi bullying, anti bullying, ini bagus supaya teman-teman berhati-hati. Dulu mengalami bullying itu sampai hari ini nggak ada, saya nggak ada yang tahu. Saya nggak ada yang tahu, ya cuma jadi saya dibawa ke tempat tertentu kan begitu modelnya ya. Iya. Disepikan, di apa namanya, tinggal kita sendiri, dijongkrok, dimintai uang. Jadi harus lapor. Bapak saya di sini kan guru BK. Ya. Karena menangani pembulian itu udah besar. Begini, memang nanti kalau sudah sampai di kekerasan misalnya sampai
apa yang tadi ya, kakinya patah dan lain sebagainya, atau misalnya ada ini kita juga diminta untuk alih kasus. Jadi tidak kita selesaikan sendiri, kita berhubungan dengan pihak lain. Misal ketika kekerasannya kita harus panggil orang tuanya, jadi orang tuanya harus tahu dan harus cari informasi yang benar. Jadi jangan cuma laporan dari saya terus kita memutuskan, boleh. Jadi semuanya dikumpulkan, ini beritanya yang benar bagaimana. Kemudian orang tuanya dikasih, dirasa perlu kita bisa jadi nanti lapor ke kepolisian. Misalnya kita lapor ke, kalau misalnya ada trauma ini yang paling parah, badannya kelihatan sehat, dalamnya yang remuk, mentalnya yang apa istilahnya anak kena mental. Kena mental itu bahaya, Mbak. Misalnya dibully, kon iku melarat gitu. Itu dalam itu, Mbak. Sekolah kene kon nyapa melarat kok sekolah kene. Sekolahmu di kono iku lho. Wah, itu dalam, Mbak. Itu fisiknya tidak berdarah. Tapi yang berdarah dalam hatinya. Nah, itu kalau guru BK bisa menangani, pertama kita alih kasus ke psikolog. Psikolog itu sarjana psikologi yang punya punya sertifikasi untuk memberi layanan konseling traumatik. Jadi bisa, cuma kayaknya belum ada di Banyuwangi sudah ada. Kalau psikolog dirasa tidak mampu, ada yang lebih tinggi psikoterapi itu untuk selain konseling trauma juga memberi obat. Jadi ada obatnya, mungkin obat penenang, obat saraf yang mudah tidak sampai terjadi. Biasanya begitu traumanya yang dalam jangka waktu lama. Misalnya nanti pulang sekolah itu makan sampai jam 3 sore setiap hari selama 1 tahun. Itu begitu keluar bisa trauma luar biasa. Ada ada, tapi jadi di jadi begini, sampai hari ini yang saya memang untuk anak sekolah itu punya undang-undang undang-undang perlindungan anak. Jadi bahkan pelaku pun itu sampai di penjara sosial. Bisa jadi hukuman sosial, disuruh melakukan kerja bakti, kemudian rehabilitasi. Bisa jadi orang yang tujuannya korban pernah cukup banget itu ODE balas dendam mungkin ya atau apa. Nah, itu terjadi. Jadi memang tidak bisa sampai hari ini pelaku pun dipenjara. Tapi kalau memang tindakan tidak sekolah 1 tahun itu kemudian bapak biasa ya itu sampai ke rumah nyaman itu sing bapak Pak selamat wonten lho, selamat saya kata bapak. Jadi sing celuk jenenge bapak saya beberapa nama teman itu kadang sama bapaknya. Jadi ya tapi ya boleh sebenarnya ya. Apa pesannya hari sebagai penutup oralnya nonton tadi? Buat yang dibully jangan takut, kalian harus tetap berani. Jadi untuk yang korban bullying, satu harus kuat mental, yang kedua por. Karena kadang-kadang kan tetap sama guru, ancam, ya anak-anak harus menguatkan apa ya? Jangan mengucilkan diri di kelas sendiri, ngerjakan PR sendiri, yang bisa. Dan buat yang mau bully, bully lah. Terima kasih teman.
Udah. Salam kok. Closing. Let's like, subscribe. Oke, pesannya apa untuk pesan terakhir tadi untuk penonton channel ini? Jangan lupa nonton loncengnya biar ketinggalan. Buat yang nonton ini bisa tulis di kolom komentar guru siapa yang mau diundang atau mungkin teman siapa ya. Silakan, ini nanti rutin ya podcastnya OSIS, namanya podcast Bremara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup.